teman-teman semua yang baru mau memulai memelihara cana. Nah, di sini gue akan ngejelasin step by step untuk teman-teman memelihara cana. So, tonton video ini sampai habis ya teman-teman ya. Nah, pecinta ikan hias mulai melirik cana sebagai ikan yang dapat dipelihara kurang lebih mulai ada di tahun 2014 sampai di tahun 2015. Jadi, perlahan tapi pasti dari tahun 2015 sampai 2020, cana terus-menerus menarik perhatian bagi para pecintanya nih teman-teman ya. Puncaknya di tahun 2021, penghobi ikan cana mulai meledak dan mulai mempunyai market dan pasarnya tersendiri. Nah, kali ini ikan apa aja yang akan kita bahas satu persatu nih teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang baru memulai progres cana, nih akan kita perhatiin dan akan kita buat bedah satu persatu step by step. Untuk step yang pertama buat teman-teman yang pelihara cana, perhatikan dari wadah akuarium teman-teman sendiri. Ini ada beberapa akuarium dan di sini ada dua akuarium. Isinya yang satu pakai air ketapang dan yang satunya lagi pakai air bening ya teman-teman ya. Karena teman-teman perlu memperhatikan dan membuat ikan cana tersebut terlihat nyaman ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus melihat pergerakan dari si ikan cana itu leluasa, dan biarpun ini ikan masih kita tahan size-nya, jadi buat teman-teman tuh penting banget untuk melihat ikan cana teman-teman bergerak lincah dan juga bergerak aman, nyaman, tidak merasa kesempitan ataupun merasa mentalnya itu tidak nyaman ya teman-teman ya. Jadi karena akuarium itu kalau misalkan terlalu kecil, itu ikan bisa bergerak atau memutar tidak sempurna. Dan kalau misalkan memang ikan memutar tidak sempurna, ikan cana kalian itu berpotensi buat menjadi bengkok ya teman-teman ya. Nah, yang kedua, itu teman-teman perlu perhatikan kualitas air. Di sini gua memakai air ketapang dan juga memakai air bening. Jadi teman-teman harus lihat ikan ini tuh harus merasa nyaman ya teman-teman ya. Ikan harus merasa nyaman dengan kualitas air yang benar ya teman-teman ya. Karena ini memang pada air ketapang ini kita buat ketapang yang memang lumayan pekat, karena ketapang itu mampu untuk menurunkan pH air secara normal ya. Karena memang teman-teman, kalau teman-teman tahu dan mengikuti konten ini dari awal, air di rumah gue memang zat kapurnya itu bener-bener tinggi ya. Jadi ini kita gunakan ketapang untuk menetralkan pH air, dan yang satunya kita gunakan air bening. Tapi teman-teman perlu perhatikan ini kedua ikan ini no substrat ya. Ketika ikan memakai air bening dan ikan masih merasa nyaman, biarpun itu kotoran sudah banyak, ketika ikan merasa nyaman atau sudah mulai menguncup kayak gitu, itu biasanya harus kita ganti untuk kualitas airnya juga ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat ini untuk pakan, itu tuh teman-teman wajib memberikan pakan yang lumayan berkualitas ya teman-teman. Di sini gue pakai maggot hitam narpati dan juga udang hitam narpati ya teman-teman ya. Jadi untuk menumbuhkan cabung dan juga bunga, dan juga teman-teman bisa melihat untuk pakan berkualitas kita kasih udang basah untuk menimbulkan warna dari si ikan ini ya teman-teman ya. Dan juga kalau teman-teman lihat fin dan dorsalnya sudah lumayan berpola ya. Nah, ini kalau ngelihat di sini juga, nih kalau ngelihat ikan ini, teman-teman bisa lihat cabung dan juga bunganya itu udah lumayan banyak ya, dan juga udah pada solid-solid juga untuk ikan ini. Untuk ikan jenis orange riau ini, dan juga ini jenis dari yellow sentarum ini ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan memang teman-teman mau menggunakan pakan berprotein tinggi, teman-teman bisa beli di online shop juga banyak tanpa perlu beli udang hitam narpati dan juga maggot hitam narpati. Tapi kalau misalkan memang teman-teman mau beli udang hitam narpati dan juga maggot hitam narpati, itu link tertera di deskripsinya. Dan juga ini ada pakan titipan. Ini kalau teman-teman ngomong pakan berprotein tinggi, ini juga ada pakan pelet racikan dari Dying Snakehead. Contohnya, ini kita bahas contohnya ya. Jadi nih kita bahas untuk penggunaan pakan berkualitas tinggi buat ikan, ini sangat-sangat penting ya teman-teman ya. Tuh, karena memang
Tuh kalau teman-teman lihat tuh, cabung dan bunganya dari Orange Riau ini juga lumayan enak ya teman-teman ya. Lumayan enak untuk cabung dan juga bunganya. Karena di Narpati Aquatic, ikan-ikan yang kita rawat itu kita usahakan menggunakan pakan-pakan berkualitas yang tinggi ya teman-teman ya. Nah, terus untuk pakan berkualitas yang tinggi, kita juga biasanya tuh harus melatih mental dari ikan cana kita ini ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman lihat untuk teman-teman keepers, cana tuh biasanya untuk mental ikan cana merupakan elemen penting kita untuk keep ikan cana ini ya teman-teman ya. Kalau ikan cana sering diajak interaksi, biasanya untuk mental juga akan terbiasa, berani, atau mentalnya juga naik ya teman-teman ya. Nah, namun banyak juga keepers cana mengalami masalah ikan cana itu yang dipelihara tuh sering juga mojok ya teman-teman ya. Kalau teman-teman beli cana dari Om Biokan atau teman-teman nggak tahu apa itu Om Biokan, maksudnya itu beli cana masih dalam satu akuarium yang berisi banyak cananya. Kalau teman-teman beli ikan cana dalam posisi ombyok itu, setelah ditaruh tank baru, biasanya tuh ikan itu mojok, dan hal tersebut sangat-sangat wajar ya. Hal kalau misalkan teman-teman beli ikan cana ombyokan dan ikan awalnya itu bakal mojok, itu sangat-sangat wajar ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan itu langkah yang itu sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir. Jadi kita harus bersabar dan juga ngelatihnya ya. Nah, ini menarik nih, bagaimana melatihnya cana maru kalian biar mentalnya itu naik ya. Teman-teman bisa kasih pakan hidup contohnya ya. Teman-teman juga bisa kasih cacing tanah, bisa kasih ulet Hongkong ataupun kasih ulet Jerman ya teman-teman ya. Karena untuk pakan ulet Hongkong ini beneran membuat ikan kita menjadi panas setelah makan, dan biasanya juga ikan itu tidak mageran lagi. Lalu kalau misalkan teman-teman kalau bisa tuh sering diajak interaksi nih. Nih seperti ikan ini nih ya. Tuh sudah satset, gigit kaca. Ikannya sering diajak interaksi ya. Jadi biasanya tuh nggak mageran lagi ya teman-teman ya. Dan yang paling penting juga, teman-teman harus membuat ikan ini menjadi nyaman ya teman-teman ya. Contoh membuat ikan menjadi nyaman adalah ketika ikan itu tidak lagi mekar atau seperti ini ya teman-teman ya. Seperti ini contohnya. Ini belum kita ganti air, ikan tuh nguncup. Nah, tidak mekar seperti ini ya, tidak mekar seperti ini. Jadi ini ikannya wajib kita ganti airnya ya teman-teman ya, supaya ikan tersebut tidak lagi kuncup gitu untuk ikannya. Dan untuk ininya juga untuk airnya nanti disesuaikan. Kalau gue sih misalkan ikan itu sudah merasa kuncup atau tidak nyaman, ya wajib juga untuk kita ganti airnya supaya ikan tersebut jadi nyaman dan juga lebih stabil lagi ya teman-teman ya. Itu dia teman-teman ya, tips and trick dari Narpati Aquatic. Mohon maaf tidak menerima debat-debat kusir dan juga tidak menerima banter-banteran, ataupun di sini sharing hanya berdasarkan pengalaman dari Narpati Aquatic ya teman-teman ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton konten ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time ya teman-teman ya.